Tapi yang jelas leverage misalnya 1:100. Pada saat kita profit, kita akan dikalikan 100, dan pada saat kita rugi, kita akan dikalikan 100 juga. Jadi Bapak dan Ibu hati-hati ya di bisnis ini. Jangan pernah masuk bisnis ini bahwa Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan trading atau investasi, sehingga semua yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Reza Aswin dan meminta uang untuk ditransfer, jangan pernah lakukan, itu adalah penipuan. Oke, kita udah tahu yang namanya Forex adalah instrumen keuangan yang paling berbahaya di muka bumi ini. Sehingga pada saat kita mau bertransaksi Forex, ada baiknya kita belajar dulu. Mengapa ini menjadi berbahaya? Karena ada leverage di sana. Di dalam video-video saya sebelumnya kita membahas dengan detail apa itu leverage. Tapi yang jelas leverage misalnya 1:100. Pada saat kita profit, kita akan dikalikan 100, dan pada saat kita rugi, kita akan dikalikan 100 juga. Jadi Bapak dan Ibu hati-hati ya di bisnis ini. Jangan pernah masuk bisnis ini apabila Bapak dan Ibu nggak pernah mengerti bisnis ini dengan baik. Karena menurut data yang ada, bisnis forex ini itu 90% adalah loss dan hanya 10% yang profit. Nah, kalau kita lihat, mereka biasanya hanya mengenal kulitnya saja di dalam forex. Nggak pernah melihat ini sebagai suatu perdagangan, nggak melihat ini sebagai instrumen keuangan. Sehingga pola pikirnya akan menjadi lebih aneh karena setiap hari harus melihat grafik 1x24 jam. Kalau kita bicara masalah instrumen keuangan sebenarnya tidak seperti itu. Tapi untuk mudahnya, kita akan coba bahas satu persatu tentang instrumen keuangan. Dikatakan instrumen keuangan ini adalah suatu produk sebenarnya. Untuk kepentingannya ada investasi, untuk hedging, atau untuk spekulasi. So, menurut saya begini, Pak Jo misalnya punya barang yang namanya beras. Oke. Saya punya kopi, Pak. Ya. Pak Jo ingin ngopi, saya kepingin makan. Kita bisa barter nggak, Pak? Bisa, Pak. Oke, itu kalau kita berdekatan. Ya. Nah, tiba-tiba Pak Jo juga ingin ikan misalnya, harus menukarkan beras ini kepada yang lainnya. Ada nggak sih sesuatu yang jauh bisa lebih kecil yang kita pegang, sehingga ini bisa kita tukarkan yang nilainya sama dengan kopi, yang sama dengan nilainya dengan beras? Iya. Nah, alat-alat ini sebenarnya kalau mau ditarik ke belakang ini sebagai pengganti sebenarnya untuk pada saat zaman dulu kita barter-barteran. Lalu semuanya diatur, semuanya dalam sistem keuangan. Dan tentunya ini akhirnya ada suatu surat berharga lah, ada bentuk uang, dan segala macamnya. Itu yang dinamakan instrumen keuangan. Jadi awalnya sebenarnya ada orang kepingin tukar-menukar, cuman ada orang pihak ketiga yang bikin ribet, Pak. Itu gampangnya. Saya nggak bicarakan itu pihak ketiga ini siapa, tetapi di pertemuan yang akan datang, minggu yang akan datang, kita akan bicarakan masalah lembaga keuangan. Jadi ini sebenarnya saya akan membuat suatu series atau bersambung. Ini episode 1, nanti ada episode 2 minggu depan dengan hari dan jam yang sama. Kita akan bicara masalah lembaga keuangan. Nah, sekarang kita ngomongin dulu instrumen keuangan. Contoh-contohnya apa sih gitu ya? Ya kalau Pak Joshua punya deposito, itu adalah suatu instrumen keuangan. Memang depositonya terus duitnya dibawa-bawa kan enggak ya Pak ya? Pinya aja gitu dibawa, Bapak mau kemana, saya punya deposito ini gitu. Padahal yang dibawa lembaran kertas atau cuman digitalnya aja. Ya. Oke, dan itu biasanya mempunyai suatu bunga yang sangat rendah di antara semua instrumen yang ada. Lalu ada juga obligasi. Ini kelihatannya keren ya.
yang namanya obligasi gitu. Ya, padahal surat utang loh Pak ini Pak. Jadi kalau Pak Joshua mau pinjem uang ke saya, Ya, ada tulis-tulisannya nggak Pak kalau mau kasbon? harusnya ada, Pak. Nah, itu namanya surat utang Pak. Kertasnya itu Oke, surat utang. oke, Bahasa kerennya namanya obligasi gitu. oke. Mau ada yang punya negara, ada yang punya untuk perusahaan. Hmm. Kalau kita berbicara masalah deposito, itu sekitar berapa sih Pak? Sekarang setahun itu sekitar 5%-an lah ya. Ya. 5-4% gitu, setahun Pak. Hmm. Nah, kalau kita bicara masalah obligasi, ya sekitar berapa? 7 paling ya. Ya. Nggak akan jauh dari situ gitu. Oke. Nah, surat utang ini juga nanti bisa diperdagangkan, bisa ditukar-tukar gitu ya. Ya. Yang berikutnya adalah mata uang. Mata uang ini tentunya nanti urusannya sama bank sentral, urusannya sama kondisi suatu negara, dia bisa menguat, bisa melemah karena mata uang rupiah misalnya kalau kita mau ke Amerika Serikat, Ya. kan harus bisa ditukar ya Pak ya. Ya. Nah, nilainya itu 1 US dollar berapa rupiah. Itu kan semuanya tergantung sama keadaan kondisi ekonomi, keuangan, moneter yang ada di Indonesia. Jadi semuanya itu sebenarnya yang namanya mata uang itu bisa dipertukarkan. Oke. Nah, itu juga termasuk instrumen keuangan tentunya. Ya. Nah, satu lagi yang menarik adalah ada yang namanya derivatif, Pak. Derivatif ini adalah kontrak. Contoh ya, Pak ya. Ya. Bapak sekarang dalam waktu dekat ini karena Idul Adha udah selesai, pasti yang lebih dekat lagi pada mau Natal ya Pak ya. Oke. Nah, saat mau Natal tentunya kebutuhan akan beras meningkat nggak Pak? Meningkat tentu. Nah, kalau Bapak beli berasnya itu nanti di bulan Desember, harganya udah tinggi belum Pak? Pasti, Pak. Nah, sekarang gimana kalau Bapak belinya itu sekarang Pak? Harganya tentu lebih murah. Ya, Bapak beli langsung ke Cianjur tuh ya, Apalagi. taninya gitu ya, buka Ya. PO, betul ya Pak ya? Betul, Pak. Pertanyaan saya, berasnya udah ada belum Pak? Belum. Belum ada. Bapak beli PO itu harganya 100 juta untuk berapa puluh kuintal atau 100 kuintal. Clear ya Pak? Iya. Sampai di Jakarta Pak. Bapak ketemu sama Pak Amir. Pak Amir ternyata butuh beras untuk memasok salah satu perusahaan di Cikarang misalnya. Oke. Nah, akhirnya dibeli itu 110. Dikasih nggak Pak? Kasih dong, Pak. Kasih. Pak Amir juga nanti mintanya di bulan Desember aja gitu. Itu berasnya belum dikirim tapi PO-nya udah pindah-pindah loh Pak. Iya. Oke, kontrak seperti itulah yang paling gampang gitu loh yang terjadi. Dan ini yang namanya derivatif ini berlaku juga untuk indeks, untuk saham, Ya. untuk mata uang. Dan yang mata uang itu namanya forex. Oke. Jadi kalau Pak Joshua itu sedang dengan gagahnya mengatakan saya buy gold gitu ya, itu bukan goldnya Pak yang dibeli. Oke. Itu Bapak sedang membeli surat kontrak beli gold. Tapi kalau Bapak mengatakan bahwa saya sedang menjual USD Japanese yen, itu sebenarnya yang dijual itu bukan mata uang yen ya Pak. Ya. Tetapi Bapak sedang membeli surat kontrak sell untuk USD JPY. Ingat ya Pak, jadi sebenarnya Bapak lagi beli itu. Semuanya beli itu. Ya. Jadi yang dibeli adalah beli surat kontrak buy atau beli surat kontrak sell. Gitu. Jadi ini harus diluruskan untuk para trader-trader atau siapapun itu, termasuk saya sendiri, kita harus luruskan bahwa kadang-kadang orang mengatakan bahwa barangnya mana gitu, gak ada barangnya. Bos, ini masalahnya instrumen keuangan yang namanya derivatif gitu loh. Ya, kalau derivatif itu yang dijual itu kontraknya. Nah, kontraknya ini itu kalau suatu sistem itu namanya mau dikasih apa?
mau dikasih leverage atau enggak gitu ya Pak ya. Ya. So kalau kita udah masuk ke berjangka itu pasti kasih leverage. Lalu ada yang berikutnya itu yang namanya saham. Saham ini adalah suatu kepemilikan dari perusahaan. Saham ini juga kan bisa diperjualbelikan ya Pak ya. Ya, bisa. Bentuknya kan cuman gitu aja. Kalau dulu kan bentuknya lembaran, sekarang kan digital kan gampang ya Betul. Pak ya. Iya. Nah, lalu ada juga yang pakai reksadana. Jadi modalnya dikumpulkan gitu ya, lalu dikelola oleh satu aset manajemen. Ada manajer asetnya. Ya. Tuh, ini hampir sama gitu. Nah, kalau kita lihat bahwa di saham itu ya bervariasi ya, kita mau ambil saham yang mana. Itu per tahun, ya kalau kita ngambil perbankan kayak kita ngomong BCA ya bisa sampai 30-40% setahun ya Pak ya. Tapi kalau yang biasa-biasa aja biasanya dia 7 gitu ya sampai 20% setahun untuk saham, dan itu di hold gitu ya, dibiarin aja. Kita ngomongnya kan selalu per tahun. Lalu ada satu lagi yang instrumen keuangan namanya komoditas. Nah, komoditas ini mau real atau derivatif silahkan aja, mau dibikin real atau nilai kontrak silahkan aja. Tapi komoditas ini adalah suatu instrumen keuangan juga. Nah, kalau kita lihat dari semua instrumen keuangan yang ada, yang contoh-contoh saya kasih tadi di atas, itu nggak jauh, Pak. 1 bulan itu sekitar 1-3%, Pak. Jadi kalau kita memperdagangkannya di instrumen ini, kita nggak akan mendapat banyak sebenarnya. Sebulan itu 1-3%. Dan permasalahannya adalah pada saat kita berbicara masalah derivatif, kita berbicara masalah trading forex, trading gold, oil, indeks saham, Pak Jo sering bilang kan, profitnya berapa sebulan? 5%. Wah, kecil itu. Betul tuh, banyak banget tuh Pak. Itu kalau menurut saya aneh banget gitu loh Pak. Iya. Aneh banget. Emang patokan kita harus yang apa gitu? Yang 1 hari 1% gitu. Itu lagi. Iyalah Pak, karena dengan adanya konsep yang abal-abal robot trading yang nantinya bakal jadi monster trading ke depannya, kalau nggak kita cuci, itu dia akan keluar lagi dengan model yang berbeda, dengan robot yang berbeda, dengan manusia yang ditawarkan yang sama. Kesian gitu. Kenapa? Karena perbankan aja gitu, instrumen keuangannya antara 1-3%. Iya. Kalau di sebulan itu 5% itu udah bagus gitu loh. Sangat. Kita mengelola sendiri, tapi syaratnya satu, harus konsisten. Kadang-kadang kan kita profit 1 hari 20%, 30%, besoknya habis. Nah, itu sebenarnya yang tidak menarik. Nah, tentunya yang namanya forex ini karena dia bentuknya adalah kontrak berjangka, tentu dia mempunyai suatu nilai intrinsic. Kalau kita lihat yang ada di layar MetaTrader, itu misalnya harga euro berapa sekarang Pak euro? 1.088. 1.08 ya Pak ya? Ya. Euro USD kan 1.08 itu kan artinya 1 euro sama dengan 1,08 US dollar. Yes. Dan itu di seluruh dunia sama. Kalau Anda tukarkan 1 euro, itu di seluruh dunia harganya pada saat ini adalah segitu. 1.08 US dollar. Nggak mungkin kalau Anda tukarkan ini di Uganda gitu ya. Lalu harga 1 euro sama dengan 2 US dollar, nggak mungkin. Itu udah flat sama semuanya. Dari situ sebenarnya kita sudah bisa menghitung Pak, euro terhadap rupiah itu berapa? Bisa, karena kan euro terhadap USD kita punya angkanya. Lalu USD dengan IDR kita punya angkanya, sehingga euro terhadap IDR kita punya angkanya, dan itu boleh dicek juga di perbankan besok. Pasti nggak jauh-jauh dari situ, gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang, nih nanti dibuat suatu permainan dan segala macamnya, ya mungkin ngopinya kurang jauh ya, kurang miring gitu. Jadi jangan suzon dulu gitu loh terhadap suatu broker atau
Padahal bukannya broker yang salah, kadang-kadang kita yang punya pengetahuan yang kurang nyampe kayaknya. Tapi Biasa. apapun itu, yang menarik dari forex atau gold atau oil, Ya. itu semua diperdagangkan itu ada nilai intristiknya, Pak. Jadi dibandingkan dengan barangnya ada gitu loh. Emang benar harga gold saat ini adalah 1.927 US dollar per troy ounce gitu ya. Mau dijadiin rupiah juga gampang gitu, per gram juga gampang. Karena di seluruh dunia harga satu troy ounce-nya ya segitu, mau dimanapun sebesar itu, dan terutama ini adalah yang biasanya kita trading kan, itu adalah local London Gold. Nah pertanyaannya adalah BTC ada nggak nilai intristik ya Pak? Itu menarik. Iya, nggak ada, itu sebabnya gitu. Banyak bank sentral pada komplain karena dia nggak ada nilai intristiknya gitu. Dia bentuknya simbol. Ya. Tapi pada saat nanti bank sentral sudah mulai meng-ACC kripto itu menjadi bagian dari instrumen keuangan, kita bisa lihat BTC terbangnya tinggi banget gitu ya. Kita tinggal lihat aja. Oke, nah berikutnya yang perlu kita dapatkan di sini adalah tentunya yang namanya mindset, Pak. Mindset bertransaksi di forex. Itu pola pikirnya itu kita harus ubah, Pak. Dan kalau kita trading itu biasanya modal sedikit atau modal banyak, selalu orang berbicara gitu, Pak. Bertanya seperti itu. Jawabannya sebenarnya adalah mudah. Trading itu nggak boleh terlalu sedikit, nggak boleh terlalu banyak. Karena kalau terlalu sedikit nggak cukup, kalau terlalu banyak, ya tidak optimal dong hasilnya. ROI-nya kan jadi kecil gitu loh. Jadi yang terbaik adalah bagaimana? Ya harus menggunakan modal yang optimal, di mana akhirnya kita harus bisa menghitung berapa modal yang dibutuhkan, sehingga nggak perlu top up gitu loh. Jadi toh juga kalau misalnya Pak Joshua masukin ke deposito, masukin uangnya dibeliin saham, pernah top up nggak Pak? Iya, enggak tuh Pak. Enggak. Kenapa di forex terus ada top up? Itu kan tandanya kurang cerdas ya. Kita harus taruh yang optimal, dan itu ada hitungannya, nggak mungkin nggak ada hitungannya, dan itu namanya money management. Dan perlu kita ketahui yang namanya instrumen keuangan pasti ada resikonya, tapi resikonya bisa dibuat sekecil mungkin kalau kita mengerti. Kalau enggak, ya kita hanya bilang, ya kalau nggak kena TP, ya kena margin call. So, yang kayak gitu. Memang seburuk itu dunia trading gitu. Ya. Apalagi zaman kan sudah berubah ya. Kita udah tahu ya semenjak COVID ini kan angkatan-angkatan, nggak boleh ngomong tua Pak. Angkatan senior itu kan sudah lewat ya kan. Iya. Dapat arisan ya kan. Jadi angkatan-angkatan yang muda ini udah mulai naik dan baru ketemu sama bisnis yang mencengangkan ini gitu. Lalu aneh-aneh metodenya, flexingnya gila-gilaan, sehingga wajarlah kalau mereka memang sebenarnya ujungnya adalah scam. Tapi yuk kalau mau melihat bisnis dengan benar, belajar dulu dengan benar, itu nggak ada cerita top up, nggak ada cerita MC harusnya, karena semua bisa dihitung kok. Kok bisa gitu? Yang pesawat juga bisa terbang 70 ton loh bos. Bisa terbang, kalau nggak pakai hitungan, boro-boro terbang. Ngegas aja nggak bisa ya kan? Oke, yang kedua adalah pola pikirnya Pak. Yang namanya instrumen keuangan. Tadi kan kita udah bahas ya Pak ya. Ya. Semuanya punya jangka waktu. Jangka waktunya itu adalah tahun gitu ya. Bulan, ada per triwulan gitu. Terus tiba-tiba kepingin apa Pak? Kepingin setiap menit profit, kan gembel ya. Setiap menit. Kan kita bukan jualan ayam geprek ya Pak. Iya. Kita perdagangkan gitu ya. Emang ada sih volatility segala macam gitu. Tapi buat saya konsepnya ini adalah instrumen keuangan gitu. Kalau instrumen keuangan ya dia punya
jangka waktu yang lebih panjang gitu loh. Nggak bisa dibilang bahwa 1 bulan dapat berapa? 3%, kecil amat sih gitu ya. Ini biasa biasa scam atau gimana nih orang-orang gitu ya. Itu gede bos gitu loh. Kalau 3% aja dikali 12 itu 36% gitu loh. Iya. Dilakukan sendiri itu lebih gede daripada deposito gitu. Kalau menurut saya, pola pikir ini yang harus diberesin. Yes, Pak. Jadi yang namanya instrumen keuangan itu agak panjang time frame-nya. Kalau yang benar ya lihatnya 6 bulan, 1 tahun. Metode apa sih yang sebenarnya saya pakai gitu? Ya, Saya itu pakai dia. swing gitu loh. Karena seriusan saya nggak suka pakai scalping. Saya nggak punya waktu untuk ngeliatin grafik 1 kali 24 jam gitu. Saya liatin juga gitu-gitu aja ya gitu. Pak Jo pernah dengar nggak ada seorang pejudi gitu yang di ujung akhirnya itu dia kaya raya? Kayaknya di film doang, Pak. Iyalah, kerjaan setan itu Pak. Nggak ada gitu. Betul. Oh kalau ada gimana Riz gitu? Ya nggak apa-apa, kalau ada paling dari 1 juta orang itu hanya satu gitu. Ya. Dan masalahnya kita bukan satu orang itu bos gitu. Yes. Kenapa? Karena lingkungannya berbeda gitu loh. Karena pada saat kita mempunyai suatu masa yang sama dengan Bill Gates, lalu lingkungannya sama dengan Bill Gates, atmosfernya sama, kekayaannya sama waktu saat Bill Gates kecil, itu kayaknya Bill Gates ada 2 deh Pak. Benar nggak Mas? Betul, betul. Ya, kalau kita ditaruh di suatu sistem yang sama, itu pasti hasilnya sama. Makanya pada saat kita meniru, kepingin seperti orang itu, pasti udah bohong gitu. Jadi mau nggak mau, saya senengnya apa? Cuman swing trading aja gitu ya. Karena base-nya saya sebenarnya itu adalah sentimen marketnya. Market ini mau kemana dulu sih gitu. Karena kalau saya nggak ngerti market mau kemana, saya nggak akan trading. Karena nggak menarik buat saya untuk trading yang saya nggak tahu arahnya kemana. Dan yang kedua tentunya banyak orang bilang bahwa fundamental itu telat. Enggak, fundamental itu telat karena kita bacanya telat gitu loh Pak ya. Bukan grafik, bukan beritanya telat, emang lu bacanya telat bos. Yes. Nah sedangkan technical itu hanya untuk dipakai untuk entry sama exit aja ya. Jadi bukan berarti saya nggak pakai technical, saya pakai technical tapi hanya untuk entry dan exit, dan biasanya 1 hari nggak usah lama-lama lah gitu ya, 2 jam aja, ya udah aja biarin aja, nanti kita lihat aja hasilnya gitu ya.